Istri bab 112, 113, dan ke-114. Istrimu. Wyatt Johnson berkata dengan gigi terkatup. Anak baik. Harvey setengah jongkok dan menepuk pipi Wyatt. Sekarang kau tahu bahwa orang bisa sukses dengan menjadi pria simpanan. Dengan berlutut di hadapan orang melarat sepertiku, kamu bahkan lebih buruk dari itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Harvey terlalu malas untuk melihat Wyatt. Dia berbalik dan pergi. Dia masih harus membeli ponsel, untuk apa membuang-buang waktunya di sini. Evan memelototi Zain dan dengan cepat mengikuti Harvey tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tarik bocah ini pergi, patahkan kakinya dan lempar dia ke pintu masuk rumah sakit. Zain berteriak dan terhuyung-huyung berdiri. Tidak, jangan. Wyatt meratap. Lalu Cecilia, tidak ada yang tahu kemana dia pergi, tidak ada gunanya dia bersama Wyatt. Beberapa saat kemudian di pintu masuk rumah sakit, sesosok dengan kaki patah terlempar dari sebuah van. Wyatt mengangkat tangannya dan menatap langit dengan tatapan mengerikan. Harvey Oak, kau pikir hanya kau saja yang bisa menjadi pria simpanan? Aku juga bisa. Aku ingin menjadi orang yang paling bahagia dan aku ingin kau menjadi orang yang paling menderita seumur hidupmu. Setelah mengutuk, Wyatt tidak memperdulikan luka di kakinya. Sebagai gantinya, dia meraba-raba ponselnya sambil gemetar dan memutar nomor. Bibio, aku sudah memutuskan. Baiklah, aku akan mengirimkan orang untuk menjemputmu. Terdengar suara seorang wanita berusia sekitar 50 atau 60 tahun di speaker ponselnya. Baiklah, terima kasih Bibi. Apa kau masih akan memanggilku Bibi? Tidak. Sayang, kirim lebih banyak orang ke sini. Aku ingin menghukum orang brengsek yang membuat hidupku sulit. Ucap Wyatt kesal, namun dia tidak punya pilihan selain berbicara tanpa malu-malu. Baiklah, karena kau telah mengambil keputusan, aku ingin melihat siapa yang berani menindas Johnsonku. Harvey Oak, salah satu kakiku patah dan aku harus mematahkan kedua kakinya. Aku harus membuat dia berlutut di depanku dan memanggilku dengan sebutan Tuan. Di toko ponsel di jalur pejalan kaki, Harvey melihat-lihat smartphone edisi terbaru. Dia masih belum bisa memilih yang cocok saat ini. Bab 113. Evan mengikutinya dari belakang dan menarik perhatian semua orang. Tuan tadi, tanggung jawab saya. Mulai sekarang saya pasti akan mengajari bawahan saya dengan baik. Evan memperhatikan bahwa Harvey hanya berkonsentrasi pada ponsel yang ingin dibeli. Kau yakin? Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Ini bukan pertama kalinya. Evan merasa gagal. Dia berkata, Tuan, maafkan saya untuk kali ini. Anda memberi saya kehidupan yang saya miliki sekarang dan saya selalu setia kepada Anda. Saya mohon beri saya kesempatan lagi. Saya mohon. Harvey berbicara dengan acuh tak acuh. Sebenarnya aku tidak pernah menyalahkanmu. Selama bertahun-tahun ini kau telah bekerja untuk keluarga York dengan sungguh-sungguh. Bukan tugas yang mudah juga untuk membangun fondasi bagi perusahaan ini. Namun, apa kau tidak terlalu memanjakan anak buahmu? Saya berjanji tidak akan ada yang kedua kalinya. Evan berbicara dengan lembut. Selesaikan semua masalah ini segera, kita tidak akan punya waktu untuk mengurus masalah sepele ini. Harvey tersenyum dan memulai topik lain. Evan, apakah ada ponsel yang kau sukai? Biar aku belikan yang baru untukmu. Setelah menyadari Harvey tidak marah lagi, Evan menjadi tertawa dan berkata, Tuan York, jika kau memang ingin membelikan aku yang baru, maka aku ingin model yang termahal. Saat mereka berbicara, Evan mengambil ponsel layar lipat. Itu adalah model terbaru tahun ini dan harganya lebih dari $1.000. Hai cantik, aku sudah lama memperhatikanmu. Ponsel yang kau pegang saat ini adalah edisi terbatas dan berharga $2.000. Jika kau tertarik, aku dapat memberikannya kepadamu sebagai hadiah jika kau memberikan nomor teleponmu. Bagaimana? Saat itu, seorang pria tampan yang usianya 18 tahun mengenakan jas mendekati mereka. Pria ini terlihat seperti seorang remaja yang memiliki banyak uang. Dari cara dia memandang Evan menunjukkan tekadnya. Tak diragukan lagi, ribuan dolar tidak terlalu menjadi masalah. Satu-satu hal yang dia pedulikan adalah mengenal wanita ini. Sayangnya, Evan bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Matanya hanya menatap CEO-nya. Dia meletakkan ponsel di tangannya dan tidak ingin melepaskannya.
Begitu Harvey melihat reaksinya, dia mengangguk dan berkata, "Karena kau menyukainya, aku akan membelikannya untukmu." "Terima kasih kakak, Harvey." Dia mengakhiri dua kata terakhir dengan nada yang sangat lembut dan wajahnya memerah setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dari sudut pandangnya, hanya pria yang rendah hati dan kuat seperti Harvey yang bisa disebut pria sejati. Selain dia, anak-anak orang kaya itu tidak berguna. "Kau panggil apa tadi?" Harvey tertegun sejenak. "Tuan York, jika tidak pantas, saya tidak akan memanggil dengan kata itu lagi," jawab Evan sambil tersipu malu. Harvey menjawab sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, kau bisa memanggil aku sesukamu saat kita sedang di luar kantor. Tidak perlu terlalu formal." Saat mereka berbicara, Harvey telah memanggil salah satu pemilik toko. Dia berkata, "Hai, apa ada stok baru untuk model ini? Saya beli 2 ya." Bab 114. Seorang penjaga toko segera berjalan ke arah mereka. Setelah dia melihat Harvey, dia berbicara sedikit ragu. "Tuan, model ini adalah edisi terbatas toko kami. Harganya 2.000 bukan 200. Selain itu, kita perlu ambil stok dari gerai lain. Apa kau yakin menginginkannya?" Dia tidak bisa menyalahkan pemilik toko yang ragu-ragu karena stok barang terbatas. Model itu sukses besar dan hanya untuk pembeli kelas atas. Gaji bulanan orang biasa bahkan tidak bisa mencapai $2.000. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki salah satu ponsel ini. Saat itu, Harvey mengenakan pakaian yang dia dapat dari toko barang bekas dan dia terlihat miskin karena alasan yang jelas. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mengambil $15.000 dari sakunya. Harvey tidak bisa berkata-kata. Sepertinya suatu keharusan baginya untuk memiliki satu set pakaian yang lebih baik. Yvonne tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia jarang berkesempatan menyaksikan Harvey terjebak dalam situasi ini. Harvey memberikan senyuman canggung dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia bersikeras. "Tidak apa-apa, tolong ambilkan untuk saya. Ngomong-ngomong, saya tidak yakin apakah kartu SIM saya bisa digunakan di ponsel itu." Saat dia berbicara, Harvey mengeluarkan kartu vintage miliknya dan memberi isyarat kepada penjaga toko untuk mengganti kartu SIM untuknya. Ponsel seharga $15. Penjaga toko itu memiliki keraguan. Orang ini bahkan tidak memiliki Apple, tetapi dia ingin membeli ponsel lipat yang mahal dengan edisi terbatas. Apa mungkin? Sebelum Harvey sempat berkata apa-apa, pemuda yang baru saja diabaikan oleh Yvonne itu tertawa dan berkata, "Pergi dan ambil saja. Jika dia tidak bisa membayar tagihannya nanti, saya akan memberikan ponsel ini kepada wanita ini sebagai hadiah." "Baiklah, Tuan Jackman." Begitu pemilik toko mendengar pria itu, dia membungkuk sedikit dan segera pergi. Jelas, nama Jackman memiliki status yang cukup tinggi di masyarakat. Harvey dengan santai meliriknya, Tuan Jackman mengabaikannya, kemudian dia mengeluarkan kartu namanya. Dia mencubit dengan 2 jari dan memberikannya kepada Yvonne dengan sikap yang mempesona. Remaja pria itu kemudian berbicara sambil tersenyum. "Nona, saya Weston Jackman. Saya tidak punya niat untuk mengganggu Anda. Saya melihat Anda sebagai wanita yang luar biasa dengan paras yang sangat cantik dan elegan. Anda sangat cocok untuk menjadi seorang superstar. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk datang ke perusahaan saya untuk wawancara." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Weston Jackman, Harvey memandang ke arahnya. Dia kemudian melihat kata-kata manajer umum Starry Clouds Entertainment. Starry Clouds Entertainment adalah perusahaan hiburan baru di kota Newry. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini telah menghasilkan cukup banyak penyanyi dan aktor muda. Mereka cukup terkenal di kalangannya. Banyak gadis muda dan cantik bermimpi untuk mendapatkan perhatian dari agen perusahaan dengan harapan bisa menjadi terkenal suatu hari nanti. Ketika dia menyerahkan kartu nama, Weston tampak begitu percaya diri seolah-olah dia sudah tahu bagaimana semua kejadian hari ini akan berakhir. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat seorang gadis yang bisa menahan godaan untuk menjadi seorang superstar. Dia telah mencoba trik itu berkali-kali dan dia tidak pernah gagal. Seperti yang diharapkannya, Yvonne sedikit membuka bibir anggunnya dan akhirnya mengangkat kepalanya untuk memandang Weston. Dia kemudian berkata, "Anda manajer umum Starry Clouds Entertainment?" "Benar." Weston Jackman tersenyum.
Saya biasanya tidak melakukan undangan seperti ini secara non-formal, tetapi saya yakin Anda memiliki potensi, Nona. Jika Anda tertarik, kita bisa pergi minum-minum dan membicarakannya lebih banyak. Ya Tuhan, aku mengenalinya. Dia adalah manajer umum Starry Clouds Entertainment, Weston Jackman. Dia adalah agen artis. Orang-orang telah mengatakan bahwa siapapun yang dia pilih akan menjadi terkenal di semua jenis audisi. Wanita cantik itu pasti beruntung, kan? Dengan bantuan manajer Weston, itu pasti akan mengubah hidupnya. Orang-orang di toko sudah memperhatikan mereka. Saat mereka mengenali Weston Jackman, semuanya tersentak. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang membicarakannya, Weston menjadi sombong. Di matanya, perempuan berwajah halus dan bertubuh seksi seperti Yvonne memang harus berlutut di depannya. Namun, tidak mengherankan, Yvonne tidak pernah mempertimbangkan tawaran itu. Dia bahkan tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu nama itu. Dia hanya mengangguk dan berkata, Starry Clouds Entertainment memang memiliki selera yang bagus. Setelah itu, dia terus memainkan ponsel di tangannya. Dia bahkan menunjukkan kepada Harvey beberapa fungsi baru yang ditambahkan ke ponsel itu. Starry Clouds Entertainment adalah perusahaan yang luar biasa bagi orang awam, dan Weston memang pria yang dapat mengubah kehidupan gadis-gadis yang berasal dari latar belakang biasa. Masalahnya, belakangan ini Starry Clouds Entertainment malah mengundang York Enterprise untuk berinvestasi di perusahaannya. Namun, status Weston dinilai tidak layak untuk bertemu langsung dengan Yvonne. Yvonne tahu bahwa Harvey saat ini sangat berhati-hati dengan portofolio investasinya. Oleh karena itu, Harvey tidak tertarik untuk mendanai Starry Clouds Entertainment. Jawabannya tidak berarti apa-apa, dia hanya memuji kemampuan Starry Clouds Entertainment dalam menemukan bakat baru. Lalu soal undangannya untuk bekerja di Starry Clouds Entertainment. Ayolah, yang benar saja. Ini Yvonne Xavier. Tidak mungkin dia akan tertarik akan hal semacam itu. Bab